Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS. Insiden jalan ambruk terjadi di Chuangqing Road, Kota Zhubei, Kabupaten Hsinchu, tanggal 27 pagi pukul 9 lewat. Menyebabkan sebuah mobil Tesla jatuh ke dalam lubang. Warga setempat menyatakan jalanan di daerah ini sebelumnya pernah anjlok 5 kali. Mereka curiga hal ini berkaitan dengan pembangunan proyek konstruksi di sekitarnya. Bupati setempat telah meminta agar pembangunan dihentikan untuk investigasi lanjut. Banyak mobil yang terparkir rapi di pinggir jalan, namun pada detik berikutnya, permukaan jalan di mobil Tesla ini ambruk dan mobilnya jatuh ke dalam lubang. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar dan pemilik mobil yang baru dibeli kurang dari sebulan merasa sangat terpukul. Mobil Tesla senilai lebih 2 juta dolar Taiwan terlihat rusak parah di lubang sedalam 3 meter. Jika diperhatikan, fondasi tanah telah kosong. Warga setempat merasa khawatir karena lokasi ambruk berada di depan rumah tempat tinggal sendiri dan menduga hal ini disebabkan proyek konstruksi di sekitarnya. Insiden ini terjadi di Jalan Chuangqing ke-6 Kota Zhubei, Kabupaten Hsinchu. Di sampingnya ada proyek konstruksi yang sedang beroperasi. Saat jalan ambruk pada tanggal 27 pagi, mobil menindih pipa dan menyebabkan kebocoran gas. Warga di sekitar mengatakan bahwa sejak proyek dimulai pada tahun lalu, telah terjadi 5 kali insiden ambruk dan jalan retak di daerah sekitar. 24小时监测，并且全面展开调查，一定要得到一个圆满答案之后，才可以让它继续施工。 Saat ini, Bupati Hsinchu telah memerintahkan proyek konstruksi untuk berhenti dan tidak boleh dilanjutkan sebelum penyebab insiden selesai diselidiki. Curah hujan Februari hingga Maret tahun ini relatif minim, terendah dalam 20 tahun terakhir, tak sampai 60% dari standar median klimatologi. CWB menyampaikan total curah hujan tahun ini akan mendekati level normal akibat pengaruh taifun. Namun durasi hujan berkelanjutan dalam skala besar tampaknya akan tertunda. Kemarau di wilayah selatan diperkirakan baru akan mereda pada akhir Mei hingga awal Juni. Kawasan selatan Taiwan menghadapi kemarau dan krisis air utama selama seabad pada tahun ini. Walau ada sejumlah gelombang front cuaca yang membawa curah hujan menjelang musim semi, namun tetap tak mampu mengatasi kemarau di wilayah selatan. CWB memprediksi sebuah front cuaca hujan Plam akan tiba tanggal 6 hingga 7 Mei, namun kontribusinya terhadap krisis air di selatan tidak besar. Hujan berkelanjutan dalam skala besar diprediksi baru akan tiba pada akhir Mei hingga awal Juni. Curah hujan pada musim hujan Plam di bulan Mei tahun ini berada di kisaran normal hingga minim dan akan pulih di bulan Juni. Pemerintah Taiwan mendistribusikan bonus tunai sebesar 6.000 dolar Taiwan dengan harapan dapat merangsang konsumsi domestik. Namun melambungnya harga minyak dan listrik pada bulan April masih berimbas terhadap tingkat kepercayaan konsumen. National Central University merilis indeks kepercayaan konsumen untuk bulan April. 5 dari 6 indikator utama menunjukkan penurunan. Di antaranya skala penurunan terbesar adalah standar harga, mencapai level terendah dalam 8 bulan. Harga minyak domestik telah naik selama 3 minggu beruntun sejak April. Meskipun harga bensin dan solar minggu ini telah diturunkan 0,2 dolar Taiwan, harga bensin RON 92 hampir menembus 30 dolar Taiwan dan bensin RON 95 masih di kisaran 30-an dolar Taiwan. 国际原油的关系啊，也没办法，这个是荷包会失血。 Selain harga minyak, harga listrik bulan April juga melonjak. Meskipun kenaikannya hanya ditujukan kepada kalangan industri, tetapi toko kelonton dan restoran sudah mulai mendongkrak harga. Pusat Penelitian Pertumbuhan Ekonomi Taiwan National Central University meliris 6 indikator utama indeks kepercayaan konsumen pada bulan April. Hasilnya, hanya indikator waktu investasi saham yang naik, 5 lainnya semuanya turun. Di antaranya, indikator standar harga mengalami penurunan paling drastis, mencapai level terendah dalam 8 bulan. Dewan Pembangunan Nasional atau NDC mengumumkan indikator perekonomian bulan Maret masih melesu di warna biru dan skor penilaian komprehensif meningkat 1 poin dibanding Februari dengan total penurunan kumulatif sebesar 15,26%. 币政策的这个紧缩的这个状况，升息的这个压力可能也会走缓。那这个对于未来后续外需的一个改善，我也有帮助的。所以我想这个是厂商的一个信心转好的一些因素。 NDC menyampaikan agar tidak terlampau optimis dan berhati-hati terhadap perekonomian mendatang yang diperkirakan baru akan pulih pada kuartal ketiga. Ada warga di Taichung yang membeli 30 porsi kaki babi rebus di grup Facebook pada pertengahan April. Setelah dimasak, rasanya asam. Tak disangka tanggal produksi yang tertera di kemasan luar menunjukkan tahun 2013 yang sudah kadaluarsa 10 tahun. Saking terkejut, mereka tidak berani makan lagi.
Sepotong kaki babi yang direbus tampak menggiurkan. Namun lauk ini diduga telah kadaluarsa 10 tahun. Ada warga di Taichung yang membeli 30 porsi kaki babi rebus bersama dengan temannya beberapa waktu lalu. Setelah dikonsumsi, mereka baru sadar dan terkejut bahwa tanggal produksi di kemasan luar adalah tahun 2013. Badan Pengawas Obat dan Makanan Taichung menekankan bila ternyata demikian, maka akan dijatuhi denda antara 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan sesuai UU Keamanan Makanan. Dokter mengingatkan daging yang kadaluarsa 10 tahun mungkin mengandung bakteri E. coli akibat pembusukan yang dapat menyebabkan radang saluran pencernaan pada kasus ringan dan gejala sepsis pada kasus parah. Dalam rangka mengatasi krisis SDM, Kementerian Ketenagakerjaan berencana melakukan uji coba program insentif dan perekrutan dengan anggaran sebesar 1 miliar dolar Taiwan selama setahun untuk memfasilitasi 20.000 orang untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam mengatasi masalah kekurangan pekerja sektor industri pasca pandemi, Kementerian Ketenagakerjaan berencana menerapkan 5 langkah utama berdasar pada 2 aspek, yakni pemberian insentif bagi pekerja dan perekrut. Anggaran sebesar 1 miliar dolar Taiwan selama 1 tahun ditujukan untuk menggenjot 20.000 orang bekerja. Pemerintah akan memberikan subsidi 6.000 dolar Taiwan kepada karyawan biasa yang terjun ke lapangan kerja dan 10.000 dolar Taiwan untuk karyawan parubaya dan lansia, sementara daerah terpencil akan diberikan tambahan 3.000 dolar Taiwan lagi. Insentif ini diberikan paling lama 12 bulan, sedangkan perekrut akan menerima subsidi 12.000 dolar Taiwan per karyawan dan 15.000 dolar Taiwan untuk daerah terpencil dengan subsidi paling lama 3 bulan. Pakar berasumsi bahawa subsidi memiliki efek menarik pekerja terjun ke industri yang kekurangan pekerja. Namun jika perusahaan tidak meningkatkan produktivitas karyawan atau tidak ingin menaikkan upah setelah subsidi, pekerja mungkin kembali meninggalkan industri setelah subsidi berakhir. 本来假设这个雇主本来给我3万，那你雇政府就给我加了1万，所以4万块，那我愿意进来。就等到补贴期满的时候，如果雇主在这段时间没给我加薪，那我又回到3万，那我可能又离开了，会变成短期的效果。企业主算盘珠子拨的比你还精啊！他1年以后你没有补助，他就不用你了。 Sebagian besar pelaku usaha berharap merekrut karyawan usia di bawah 50 tahun karena batasan usia. Misalnya usia 45 tahun masih bisa bekerja 20 tahun, tetapi untuk usia 55 tahun hanya bisa bekerja selama 10 tahun. Pemerintah mungkin perlu perbanyak agenda pendukung untuk melindungi hak pekerja parubaya dan lansia. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.